Ya, saya di samping kita sulit berbangga dengan pelayanan yang sudah Tuhan izinkan terjadi di tempat ini. Tapi saya mau ingatkan siang hari ini bahwa khotbah ini adalah untuk kita semuanya, termasuk saya. Apa yang harus saya ingatkan sejak awal tentang apa itu popularitas dan pelayanan. Ya, mari kita lihat sebelumnya ada satu video yang cukup menarik Bapak Ibu ya. Tapi video ini sebenarnya sudah cukup lama. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudaraku sedikit saja ya yang mungkin pernah menyaksikan video ini. Tapi karena sedemikian panjang ya, saya akan coba untuk cermati karena ini hampir 8 menit ya Bapak Ibu. Halo keluarga Tuhan. Ini durasinya cukup panjang, tapi ada pesan moral dan pesan firman yang terhubung dengan pesan daripada video ini Bapak Ibu. Dan mari kita akan cermati waktu 7 menit sebagai bagian daripada firman Tuhan siang hari ini. Momen ini terjadi di dalam Spanish Got Talent pada sekitar tahun 2010 Bapak Ibu ya. Perempuan yang berwajah Asia ini adalah seorang koreo, seorang penari yang dilahirkan di Fukushima di Jepang. Namanya adalah Miyoko Shida Rigolo. Dia lahir tahun 1960, tetapi pada 5 Januari 2025 Tuhan sudah lebih sayang dia untuk menanggung Tuhan. Jadi ini adalah tinggalan daripada salah satu atraksinya dari satu tarian yang diciptakan dengan nama Saint John Balance. Bapak Ibu, tarian ini diawali dengan 13 dengan 14 pelepah pisang ya, atau pelepah daun pinus ya. Tetapi ini diawali dengan bulu angsa yang lembut, bulu angsa yang sangat ringan, yang sepertinya bulu angsa ini gak berarti apa-apa ya Bapak ya. Tetapi ini adalah teknik keseimbangan, konsentrasi, kesabaran. Bagaimana ini akan disusun Bapak Ibu ya. Ada 13 sampai 14 pelepah daun pinus ya ini dipakai. Saudara perhatikan, apakah dia akan berhasil untuk aksinya yang luar biasa ini Bapak Ibu. Semua juri tahan nafas ya Bapak Ibu ya, termasuk saudara juga tahan nafas.
Stefanus. Dia susun, dan Bapak Ibu ya, dan saya rasa keadaannya menjadi semakin sulit. Keadaannya menjadi semakin butuh konsentrasi. Ya, sudah hampir. Dia berhasil. Tapi juri sungguh semakin tegang, Bapak Ibu ya. Sehingga kalau dia disuguhi snack pun sudah gak konsentrasi lagi. Berdoa, kagum, sekaligus kalau mau dukung apa ya, mungkin sampai dia dukung sampai gak bernafas begitu ya. Takut kalau misalnya ada hentakan nafas yang bergoncang. Karena itu dia menurut Tuhan ya. Ya, ini dia berhasil ya. Wah, luar biasa. Di dalam beberapa kesempatan hanya ada 2 orang yang mampu melakukan ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dia sendiri. Tetapi sesungguhnya tarian ini diciptakan oleh mentor dan suaminya sendiri yang bernama Mandil Ekster-Rigolo, ya, seorang konseptor tari yang berasal dari Swiss. Ya, hanya 2 orang di dunia yang mampu melakukan ini, Bapak Ibu. Dan salah satunya, luar biasa, Bapak Ibu. Semua saling terkait. Semua saling mendukung, semua satu yang lain, semuanya saling terkait. Tapi saya rasa ada beberapa tanda yang dikatakan ya. Jadi prinsip keseimbangannya sudah dipelajari. Namun bukan hal yang mudah. Kalau misalnya kita tidak bisa menyusun dengan konsentrasi kembali. Coba Bapak Ibu lihat, ada beberapa tanda-tanda yang tadi dikatakan untuk teknik susunan. Ya, tapi saudara perhatikan, ini satu hal yang tidak mudah. Ya, semua tertegun, semua diam. Ya, satu bangunan, satu kaitan satu dengan yang lain dalam satu struktur yang kokoh, yang sedemikian kuat. Tapi ini satu hal tantangannya kembali. Ya, dia tidak hanya ingin ini ada di atas kepalanya, tapi ini tantangan yang paling berat adalah satu pelepah yang nantinya akan menopang itu semuanya dan dia harus melepaskan itu semuanya di atasnya. Apakah ini akan berhasil, Bapak Ibu ya? Kita lihat. Ya. Ini tidak ada lemnya ya Bapak Ibu ya, nanti dikira ini rekayasa ya. Kalau kita ngomong ya, berhasil ya. Berhasil, luar biasa. Dari sebelumnya bertepuk tangan ya. Luar biasa. Saudara perhatikan ya, ada satu hal yang mungkin sangat sepele ya. Ini punya berat dan beratnya adalah yang paling ringan dari semua materinya. Saudara perhatikan, pada saat dua angsa ini diambil, maka kemudian semua bangunan akan runtuh. Silakan dihidupkan kembali, Bapak Ibu, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada hal yang luar biasa, saya katakan, dia lahir di Fukuyama, ya, dia menari sejak usia 27 tahun, ya, dan kemudian ia pindah ke Paris pada tahun 97 untuk memperdalam seni tari kontemporer, sirkus dan juga opera, dan kemudian dia menikah dengan seorang bernama Mandil Ekster-Rigolo, ya, seorang asal Swiss, ya, dan kemudian sekaligus menjadi mentornya. Dia sudah berpulang, dia sudah dipanggil Tuhan pada 5 Januari 2025 karena sakit ya, Miyoko-Rigolo. Dia meninggalkan satu karya yang luar biasa di dalam kehidupan, di dalam karya, dan satu totalitas di dalam dia boleh ada dalam kehidupan untuk dia menjadi seorang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
Pernahkah saudara melihat apa sebenarnya yang menjadi satu pesan moral daripada semuanya ini? Kalau saudara melihat satu susunan bagaimana tadi? Pelepah-pelepah yang berjumlah 13-14, semuanya dibangun kait-mengkait tanpa satupun yang ada alat perekat apapun, tetapi dalam prinsip kesabaran, prinsip keseimbangan, semuanya disusun satu demi satu, sehingga akhirnya setelah semua terpaut, maka satu topangan dari satu pelepah kemudian benar-benar membuat semuanya terhubung. Tapi apakah Bapak Ibu tahu, ada satu benda yang materinya mungkin itu tidak berarti dan sangat lembut bulu angsa itu, Bapak Ibu. Itu salah satu bulu yang paling lembut di antara semua unggas. Sehingga ini sebenarnya kalau ataupun mampu menopang keseimbangan semua pelepah ini, sebenarnya sangat-sangat kecil sekali pengaruhnya. Tetapi Bapak Ibu tahu, sesuatu yang mungkin tidak terlihat, sesuatu yang mungkin kecil, sesuatu yang mungkin tidak berarti, sesuatu yang mungkin tidak saudara dan saya perhitungkan, maka dia menjadi satu penopang yang hebat. Karena pada saat itu pun dihilangkan, maka semuanya yang besar, maka semua sistem yang kokoh, maka semua hal itu akan runtuh semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita mau belajar tentang popularitas dan pelayanan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oke. Kalau kita melihat tentang popularitas, tentu kita tidak hanya mengenal mengenai popularitas yang ada dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu ya. Saya mengingatkan bahwa juga ini sudah merambah masuk ke dalam panggung pelayanan gereja di masa ini. Banyak gereja yang memang kita menuju pada satu kondisi entertain. Bagi saya pribadi itu bukan sesuatu yang alergi, Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam ruang dimanapun kita bergereja, kita harus menempatkan pada satu waktu di mana kita boleh ada dalam segmen untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi saya adalah termasuk aliran yang gerejanya, memang orang bilang gerejanya fasting, gerejanya adalah ramai, dan saya termasuk penganut worship yang sedemikian. Namun di dalam kerangka kita belajar di dalam Kiniani Presenter, bahwa di dalam kondisi kehingar-bingaran itu pun saudara harus bisa menciptakan untuk masuk dalam ruang penyembahan. Inilah kita harus belajar. Untuk itulah kita harus perlu waktu. Untuk itulah kita harus perlu jam terbang. Dan untuk itulah kita harus apa? Memakai setiap kesempatan demi kesempatan untuk kita mencapai itu. Baik itu pada musik, apapun yang saudara saat ini tekuni di dalamnya, maka itu memang memerlukan satu waktu, satu tempo. Itu memerlukan satu jam terbang. Itu memerlukan satu level ya. Jadi ada level-level tertentu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita ambil setiap level, setiap kesempatan yang ada untuk kita bisa mencapai level yang tadi juga dikatakan. Saya percaya apa yang dia capai adalah satu momen yang dicapai karena level demi level. Tentu dia juga pernah mencoba dan jatuh, mencoba dan hancur, mencoba dan semuanya tidak berhasil. Oleh karenanya Bapak Ibu di dalam pelayanan ini, mari kita semuanya ada untuk bisa mengambil setiap waktu untuk belajar. Setiap hal apapun di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain untuk bertumbuh, untuk berkembang, maka semuanya adalah merupakan rasa kasih, rasa cinta satu dengan yang lain, supaya kita semakin hari semakin naik level, lebih lagi, dan semuanya kita untuk kemuliaan nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk hal ini dan siang hari ini kita boleh belajar dari seseorang yang bernama Epafroditus. Saya mau tanya, adakah yang sudah kenal dengan nama ini? Belum pernah kenal. Kalau yang namanya Petrus yang sebelah sini kenal dengan Pak Paulus? Bukan Pak Paulus yang ada di Bibis, Bu, sudah dipanggil Tuhan. Pintar saya, biru saya. Paulus kenal enggak?
Kenal ya? Kalau Timotius yang sebelah sini kenal pasti ya. Atau yang namanya Stefanus kenal saudara ya. Tapi begitu Pak Joko teriak, siapa yang kenal dengan Epaphroditus? Gak ada yang angkat tangan. Ya ada yang angkat tangan ya. Ya kan? Siapa sih dia Epaphroditus? Tapi siang hari ini kita mau boleh belajar dari seorang pribadi yang luar biasa ini. Bapak Ibu, tema ini mengajak jemaat untuk melihat perbedaan besar antara yang dunia sebut berhasil ya, dan apa yang Tuhan sebut sebagai the favor, berkenan atau dia berkenan dia itu kan. Pelayanan saudara, pekerjaan saudara dikatakan berhasil, tetapi dalam konteks Tuhan, Tuhan mau katakan dengan satu terminologi yang namanya berkenan. Amin. Favor, berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dunia ini mengukur keberhasilan dari seberapa dikenal seseorang misalnya ya. Seberapa sering namanya disebut, dan seberapa banyak orang memuji-muji dia. Tetapi Alkitab mengukur nilai pelayanan dari kesetiaan, dari ketulusan, dari kerelaan, dan saudara berani tidak untuk berkorban dan bayar harga untuk kemuliaan nama Tuhan. Epaphroditus adalah contoh nyata Bapak Ibu, seseorang yang bisa sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan. Walaupun tadi saya tanya pada saudara, tidak satu pun yang mengetahui namanya. Artinya apa? Dia bukanlah orang yang populer. Mungkin kalau yang namanya Pak Daniel Joko masih populer Bu, ya, karena apalagi mudah dikenal. Kemana-mana tidak ada figur yang sama dengan Pak Joko. Betul Pak ya? Ya, jadi jauh lebih terkenal saya. Karena pada saat kita mengadakan acara di Pasar Legi, ya, kita kasih dulu, ini berbagi, ternyata banyak orang yang masih share, Pak Jokowi, gitu. Wah lo, ini apa kegiatannya Bapak Ibu? Karena apa? Karena memang saya juga kenal dengan mereka yang ada di sekitar. Bapak Ibu, ternyata saya mungkin adalah orang yang jauh lebih dikenal dalam lingkungan ini. Bapak Ibu, disinilah kita belajar bahwa popularitas bukan ukuran nilai dari sebuah pelayanan. Dunia boleh berkata kalau tidak terlihat berarti tidak penting. Tapi saya mau katakan, Tuhan berkata kalau setia berarti saudara berharga dan lebih berharga di mata Tuhan. Banyak orang ingin melayani di mimbar seperti saya. Tapi kan dia harus belajar Bapak Ibu ya. Tadi saya bisik-bisik waktu Vincent di depan. Ya, nervous enggak Vincent ya? Nervous. Sehingga tadi sampai apa? Sampai tangannya bulet-bulet gini Bapak Ibu ya. Kadung menopo piye? Tidak, ini adalah reaksi wajar. Tapi ini harus apa? Harus dibina, harus diberi kesempatan supaya anak-anak kita juga mampu untuk melakukan public speaking. Tapi saya mau katakan, ternyata ngomong di depan orang itu juga nggak gampang ya Bu ya. Tapi dia ngomong-ngomong ya wis ndredeg ya. Apalagi bahasa gesturnya untuk lebih banyak bergerak itu menunjukkan apa? Untuk mengalihkan bahwa sebenarnya dia gemeter Bapak Ibu ya. Bahwa dia mau ngomong apa? Ya, benar ya Mas Andre ya. Dan kita harus lebih tenang. Tapi apakah untuk mencapai semuanya itu kita tidak butuh latihan? Apakah kita tidak butuh waktu untuk mencapai itu Bapak Ibu? Apakah kita tidak boleh keliru kalau kita diberi kesempatan? Ya jawabannya. Tetapi saudara harus masuk dan mengambil kesempatan dalam setiap level demi level di dalam setiap pelayanan Bapak Ibu dan sebagainya. Banyak orang juga di depan kamera atau di posisi yang disorot oleh publik. Tetapi kita mau belajar bahwa Epaphroditus melayani di tempat yang sepi, di dalam perjalanan yang melelahkan dan penuh dengan ujian, dalam penjara, bahkan dalam keadaan sakit. Namun justru disitulah kemuliaan dari Epaphroditus ini boleh kita belajar pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tidak lengkap, ambil Alkitab saudara. Kita akan baca dulu di dalam kitab Filipi 2 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30 Pak Andreas. Kita akan boleh baca. Bapak Ibu Saudara silahkan juga boleh buka Alkitab Bapak Ibu untuk mengetahui referensinya ya. Siapa sebenarnya Epaphroditus? Filipi 2 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Karena hanya
beberapa ayat saja Bapak Ibu yang ditulis tentang orang ini, karena tidak terlalu populer atau tidak terlalu terkenal, sehingga hanya beberapa saja di dalam kitab kita akan mengetahui. Tapi saya rasa ini cukup untuk mengetahui siapa dia. Filipi 2 ayat 25 dikatakan demikian. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku. Sudah perhatikan? Saudaraku, ini perkataan Rasul Paulus ya, dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku. Ini perkataan Rasul Petrus ya Bapak ya, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saya spill bahwa saat itu Rasul Paulus ada dalam penjara Romawi Bapak Ibu. Jadi dia dalam keadaan di penjara ya. Ayat ke-26 dikatakan demikian, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Siapa yang sakit? Epafroditus. 27. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, Paulus, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi kalau dia sampai mati, waduh betapa susahnya dan betapa dia sedih ya Bapak Ibu. Ayat ke-28 di dalam Filipi 2 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu duka citaku. Kemudian ayat yang ke-29, jadi sambutlah dia. Ini adalah ayat yang penting Bapak Ibu ya, dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin Bapak Ibu. Ini adalah salah satu referensi. Back to PPT. Ini adalah salah satu referensi Bapak Ibu ya. Referensi mengenai untuk kita tahu siapakah Epafroditus ini, supaya kita juga boleh mengetahui latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah ini ada di kitab Filipi. Ini adalah satu kota di Eropa yang pertama di tahun 50 sesudah Masehi, adalah merupakan gereja dan gereja mula-mula dan jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jadi ini adalah cerita tentang orang yang ada di Makedonia. Jadi adalah pada saat perjalanan Rasul Paulus mau mengabarkan Injil di Asia, maka dia dihentikan oleh Roh Kudus untuk mengatakan bahwa dia diberikan penglihatan ada seseorang di Makedonia, dan orang itu benar-benar seperti memanggil-manggil dia. Bapak Ibu, dalam konteks inilah kemudian Rasul Petrus di dalam kehendak hatinya untuk melangkah ke Asia kecil, maka dia menuju ke satu kota di Makedonia. Dan di Makedonia ini adalah merupakan gereja di Eropa yang pertama yang didirikan oleh Paulus pada tahun 50 sebelum Masehi. Dan gereja ini dinamakan gereja untuk orang-orang Filipi sampai sekarang ini. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat dia ada untuk melakukan satu pendirian gereja, tetapi ada harga yang sangat berat untuk dia bayar. Karena pada saat itu dia ditangkap oleh penguasa Romawi, dan kemudian disesat, dan kemudian dia disiksa, kemudian dicambuk, kemudian diseret, dan kemudian dia dipenjarakan Bapak Ibu ya. Sehingga Rasul Paulus saat itu ada dan mendekam di penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Epafroditus ini, next Pak Andreas ya, muncul dalam perjanjian baru. Ternyata tidak hanya di dalam Filipi 2 ayat 25-30, tetapi juga muncul hanya satu ayat saja di dalam Filipi 4 ayat yang ke-18. Hanya dua referensi ini saja untuk mengetahui siapa dan bagaimana dan apa yang telah dia perbuat. Namun Bapak Ibu, saya rasa itu sudah cukup untuk orang yang tidak begitu dikenal dalam pelayanan ini, untuk saya menginformasikan pada jemaat ini. Yang pertama adalah bahwa Epafroditus adalah anggota jemaat di Filipi.
Ia bukan berasal dari kalangan rasul. Dia bukan pemimpin besar gereja mula-mula. Dia juga bukan seorang yang kaya raya, atau dia seorang pengusaha yang memberikan dukungan pelayanan kepada gereja mula-mula di Filipi. Tetapi dia hanyalah orang biasa saja. Jemaat yang biasa saja, Bapak Ibu ya. Tetapi tentu saja saya percaya dia adalah orang yang dipercaya sama gereja. Ini ditunjukkan bahwa ia adalah seorang yang apa? Yang dewasa secara rohani. Amin Bapak Ibu. Dia seorang yang memiliki reputasi yang baik, itu pasti. Yang ketiga, dia dipercaya oleh komunitas gereja. Bapak Ibu, gereja Filipi pada saat mengetahui Paulus di penjara, maka dia ingin untuk bisa membantu, untuk bisa melawat, untuk bisa memberikan dukungan apapun, untuk bisa Rasul Paulus tetap bisa terjaga kehidupannya di penjara. Sehingga untuk itu gereja Filipi tidak sembarangan untuk mengutus seseorang membawa bantuan kepada Paulus, karena ini menyangkut keuangan, ini menyangkut perjalanan yang sangat jauh, ini menyangkut dengan risiko besar. Dan Epaphroditus adalah orang yang dianggap layak dan dapat dipercaya untuk menerima tugas ini. Itu yang pertama yang saya informasikan kepada Bapak Ibu. Yang kedua, ia diutus sebagai wakil resmi gereja Filipi. Jadi ini resmi Bapak Ibu. Yang tadi dikatakan resmi di usia 17 tahun, ya. Resmi untuk apa? Dapat KTP, dapat SIM, gitu ya. Betul ya, Vincent ya. Tapi kalau untuk menikah masih kurang 2 tahun lagi sih. Itu masih butuh dispensasi menikah. Jadi belum sah Pak. Nek anakmu tiba-tiba njaluk, ya toh, Pak aku njaluk untuk segera dinikahkan dengan si A. Ya, itu kurang 2 tahun. Jadi kudu nganggo dispensasi nanti ke pengadilan negeri. Nanti bilang sama Pak Joko kalau memang demikian kasusnya Pak ya. Kedua, jadi Filipi 2 ayat 25 menyebut dia utusanmu Bapak Ibu, atau di dalam bahasa Yunani-nya adalah apostolos dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Ia diutus sebagai wakil resmi, bukan abal-abal Bapak Ibu ya. Jadi dia seorang yang memang menjadi perwakilan gereja, menjadi duta jemaat, menjadi orang yang membawa mandat pelayanan. Dan ia membawa persembahan, ya, dia membawa uang, dan dia membawa dukungan apapun bagi Paulus. Jadi ia bukan sekedar mengantar barang saja, tetapi dia representasi dan perwujudan kasih dan kepedulian jemaat di Filipi kepada rasul yang mereka kasih, yang sedang dipenjara, sedang dalam penderitaan di dalam pelayanannya. Yang ketiga, ia melayani Paulus secara langsung. Paulus menyebut Epaphroditus sebagai pelayan keperluanku. Tadi dikatakan demikian. Sehingga ini berarti apa? Ia membantu kebutuhan fisik Paulus. Tentang apa? Ya makan, ya minum, ya logistik, ya perawatan kalau sakit Bapak Ibu ya. Ya mungkin mijit-mijit kalau misalnya dia juga lagi capek Bapak Ibu ya. Mungkin juga kerokan kalau misalnya pas lagi masuk angin. Ya, jadi ini adalah mewakili semua yang terkait dengan perawatan langsung. Dan ia juga memberi dukungan emosional dan rohani. Dia diberikan istilahnya orang kancane Bapak Ibu ya. Jadi dia juga menjadi orang yang menjadi curahan hati. Dia juga menjadi ungkapan emosionalnya Paulus, menjadi orang yang diajak renggang-renggang ya, menjadi orang yang biasa diajak ngobrol selama di dalam penjara. Dan menurut saya secara emosional, hal ini adalah penting dalam keadaan Paulus. Sehingga ia dikatakan ia menjadi teman bagi Paulus di masa penderitaannya di dalam penjara itu. Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan ini sangat berat, saya membayangkan kalau tahun yang dulu ya. Sebab Paulus berada dalam tahanan Romawi yang sangat ketat, yang kondisi hidupnya keras dan penuh risiko tentang sakit penyakit. Ini sangat berat, ya. Tidak seperti sekarang kalau misalnya kita katakan kita mau pelayanan ke LP, enak sekali Bapak Ibu ya, karena sudah kita dari LP mungkin kita bisa nyari babi kuah di pasar besar, ya karena seger, ya kan, enak. Tapi kalau pasar Romawi Bapak Ibu Saudaraku nggak bisa demikian. Risikonya sangat berat, ya. Hidupnya keras, penuh dengan risiko penyakit, sehingga dikatakan yang keempat saya informasikan bahwa ia hampir mati karena pelayanannya. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 27 dan 30 yang mengatakan ia sakit dan nyaris mati
Karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, mempertaruhkan nyawanya. Ini menunjukkan bahwa apa? Pelayanannya tidak aman dan nyaman. Amin. Yang kedua, ia kemungkinan jatuh sakit karena perjalanan yang sangat jauh, Bapak Ibu ya. Kondisi lingkungan yang buruk dan penuh tantangan, atau kelelahan fisik dan mental saat dia melayani. Tetapi ia tidak mengundurkan diri, Bapak Ibu ya, meskipun tubuhnya sangat lemah ya. Padahal biasanya dalam keadaan seperti itu, biasanya kalau hamba Tuhan sudah playing victim, Bapak Ibu ya. Pernah enggak saudara lihat ada hamba Tuhan, kalau saya dipanggil ke kota tertentu, saya nggak mau kalau saya tidur di hotel yang bintangnya banyak, yang bintangnya, pelatihnya banyak. Kalau bintangnya harus banyak. Pernah saudara melihat pelayanan seperti itu? Pernah coba ya? Karena memang kita pernah mengalami. Ada nggak yang ditentukan kira-kira kalau saudara makan itu ada standarnya makan di mana? Dan apa yang dimakan? Dan bahkan sudah ada listingnya, checklistnya. Apa yang kira-kira harus disediakan? Itu saya harus mau begini, saya harus mau begitu, besok saya harus disediakan seperti ini, saya harus mau besok begitu, transportasinya begini, kemudian standarnya seperti ini, hotelnya harus seperti ini, dan hotelnya harus seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan sesuatu untuk memperburuk atau membuat kita hamba Tuhan buruk loh ya. Tapi saya bicara ini kenyataan. Ini adalah satu hal yang memang di luar sana terjadi untuk seseorang yang dikatakan dia hamba Tuhan. Tapi kalau saya bisa mengingatkan saudara tentang popularitas dan pelayanan, saya jadi teringat Bapak Ibu ya, waktu awal kami merintis gereja ini, tentu Pak Andreas dan keluarga pasti tahu dan pasti ingat. Pada saat kita awal-awal kita punya jemaat untuk mendirikan gereja, kita itu kan pasti juga selalu berdoa ya Bapak ya. Selalu kita tidak terputus, Tuhan berikan kami jemaat-jemaat yang baru, amin ya. Berikan kami jemaat-jemaat yang memang bisa Kau berikan kepercayaan pada kami untuk melayani Tuhan, betul ya. Di luar itu apa Bung Joko ya, tentu kita juga punya harapan kalau kita mau cari popularitas atau kita ini memang gereja ini mau dibawa kemana. Ya kalau bisa ya, kalau misalnya yang bawa ke sini yang pengusaha yang punya pabrik 10 ya, kemudian yang punya dealernya 2, betul ya, ya kan ya, kemudian yang punya apa mungkin perusahaan parfum 3 orang ya, yang semua udah internasional ya. Bapak Ibu yang datang apa? Pada saat kami berdoa demikian, kami menerima tantangan dan kami harus datang. Mungkin kalau jemaat awal tahu bahwa ada Om Kim, kami diminta untuk melayani orang ini, keadaannya sakit, dia stroke sudah 8 bulan, dan dikatakan bahwa dia tidak mau lagi ke gereja, dia tidak mau lagi untuk bisa mendengar nama Yesus. Bapak Ibu coba katakannya. Tetapi puji Tuhan, pada saat boleh kami hadir oleh seseorang dalam jemaat kami boleh melayani Pak. Dan kami melayani ini selalu setiap hari Sabtu. Jamnya 6:30 sampai jam 7 ya Bu coba ya, kadang-kadang 7:30. Ini kami melayani sampai yang bersangkutan beliau dipanggil Tuhan hampir selama 10 bulan Bapak Ibu. Jadi 10 bulan setiap satu apel saya dengan Bu Joko. Karena kalau tidak apel, saya ditelepon sama keluarganya, dikatakan Om Kim nggak mau tidur, nggak mau makan, marah-marah. Kenapa? Karena kemarin Pak Joko itu nggak hadir, nggak datang. Jadi Bapak Ibu keberadaannya itu diharap-harap. Untuk apa? Hanya sekedar kami masuk ke dalam ruangannya karena memang sudah nggak bisa lagi, udah bed rest ya. Yang bersangkutan sudah. Tapi ternyata dia maunya untuk datang tuh dia ingin supaya kita memuji Tuhan sama-sama. Muji Tuhan, habis itu dengerin firman. Suruh dengerin firman. Kalau misalnya ada sedikit sharing gitu, dia juga mau untuk ngomong masih lancar. 10 menit ngomong ya, habis itu berdoa. Nah, selama setengah jam ini adalah waktu yang ternyata bagi dia berharga sekali loh, Bapak Ibu ya. Tapi yang Bapak Ibu coba katakan ya, kalaupun kita sekarang, pada saat kita berdoa, tetapi kita diberikan satu tanggung jawab untuk kita melayani satu jemaat yang seperti ini, ya kan?
Saya mau bilang, Tuhan terima kasih. Karena apa? Pada saat aku berdoa, mungkin doaku secara jasmani begitu. Tetapi saat sekarang Engkau memberikan kenyataan, aku harus melayani orang yang seperti ini. Saya bersyukur karena menjadi pengingat bagi saya. Karena ini awal dari pelayanan saya. Itu akan menjadi pengingat untuk saya, dan Hineni Presenter ini berjalan sampai pertumbuhannya seperti apapun, sampai Tuhan mungkin panggil kami berdua, maka saya harus ingat bahwa saya dimulai dari keadaan yang lemah. Saya harus melayani keadaan seperti itu, dan saya harus siap untuk apa? Untuk bergantung semuanya kepada Tuhan. Apapun yang saat ini dalam kehidupan pelayanan saya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan takut pada saat kita boleh ada dalam kehidupan apapun, karena Tuhan sampai hari ini dan saat ini boleh pelihara saya. Bapak Ibu, latar belakang ini menunjukkan bahwa Epafroditus adalah seorang yang berani, seorang yang benar rela berkorban, tidak mengutamakan keselamatan pribadi, mengutamakan misi Kristus. Yang kelima adalah latar belakang namanya. Bapak Ibu, dari namanya Epafroditus berasal dari kata Yunani yang berhubungan dengan Aphrodite atau Dewi Cinta dalam mitologi Yunani. Ini mengindikasikan bahwa ia kemungkinan besar berlatar belakang non-Yahudi, karena memang dia orang Yunani. Ia mungkin adalah orang yang bertobat dari latar belakang orang kafir yang belum terima Yesus. Dan yang ketiga, hidupnya sekarang telah ditebus dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini memberi pesan kuat apa? Tuhan dapat memakai siapa saja dari latar belakang apapun yang mau menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Next, Matias. Simpulannya apa, Bapak Ibu? Kesimpulan latar belakang kehidupan Epafroditus saya catat demikian, bahwa Epafroditus ini adalah seorang jemaat biasa dari Filipi. Yang kedua, ia adalah wakil resmi gereja bagi Paulus. Yang ketiga, dia adalah seorang pelayan praktis di tengah penderitaan Paulus. Yang keempat, dia adalah seorang pelayan Tuhan yang rela berkorban sampai hampir mati. Kemudian dia adalah mantan dari latar belakang kafir yang telah diubahkan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ia bukan tokoh besar di mata dunia, next ya, tetapi adalah seorang tokoh yang dalam kesetiaannya ada di mata Tuhan. Karena itulah Paulus berkata, hormatilah orang-orang seperti dia. Amin. Terimalah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Bapak Ibu, ini penting, karena Tuhan tidak ingin pelayan yang tidak terlihat diabaikan. Justru orang-orang seperti Epafroditus harus dihormati. Artinya apa? Tuhan memperhatikan pelayanan yang tersembunyi. Amin. Tuhan menghargai pengorbanan yang tidak disorot atau diekspos. Tuhan ingin jemaat belajar menghargai semua bentuk pelayanan. Dan ini menjadi teguran untuk gereja masa kini, bahwa kita sering lebih menghormati pengkhotbah yang terkenal, pemimpin besar yang karismatik, atau tokoh pelayanan gereja yang benar-benar diakui oleh publik. Tetapi saudara lupa menghormati pendoa-pendoa syafaat yang setia. Amin. Petugas kebersihan gereja. Amin. Tim multimedia, Pak Andreas, pengurus administrasi, sound system, pelayan anak, kunjungan orang sakit. Padahal tanpa mereka pelayanan yang terlihat tidak akan berjalan. Bapak Ibu, betul ya? Kita aja kalau ada acara, ada yang matiin lampu, ternyata kita miskomunikasi saja juga kacau, Bapak Ibu ya. Semua runtutan rondon yang sudah dibuat berhari-hari, berminggu-minggu itu pada perform akhirnya juga tidak akan ada apa-apanya. Amin.
Pak Joko juga mengingatkan kita mau di depannya seperti apa mengelola daripada anniversary kita yang keempat. Tapi begitu tamunya datang ke toilet, ternyata baunya luar biasa, ternyata tidak terawat, maka sia-sia apa yang saudara kerjakan dengan baik mulai di depan, masuk ke sini dengan rontotan acara yang sudah dibuat. Tapi begitu ke belakang, semua runtuh persepsi yang ada di dalam pekerjaan saudara. Artinya apa? Semua bangunan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita bandingkan popularitas dan pelayanan. Apa itu popularitas, Bapak Ibu? Fokus pada aku. Dan popularitas itu selalu ingin dilihat, selalu ingin dipuji. Tapi saya mau katakan nilainya hanya sementara. Sedangkan pelayanan ini adalah sesuatu yang fokus pada Tuhan dan sesama. Dan siap untuk tidak terlihat, tidak mencari pujian diri. Dan saya mau katakan, pelayanan itu bernilai kekal. Amin. Yesus sendiri adalah contoh tertinggi. Ia adalah pribadi yang paling layak terkenal, tetapi ia memilih jalan salib, bukan jalan popularitas. Ia membasuh kaki murid, bukan mencari panggung, Bapak Ibu ya. Dan Epafroditus mengikuti teladan Kristus ini dalam skala hidup yang sederhana tetapi nyata. Next, refleksinya apa? Kita tanya pada diri kita. Jemaat ini yang dikasihi Tuhan, ya. Refleksi tentang pelayanan Epafroditus. Yang pertama, periksa motivasi pelayanan kita. Amin. Apakah kita melayani karena cinta kepada Tuhan? Atau karena kita ingin dikenal, terkenal, dan populer, atau popularitas kita menaik? Amin. Yang kedua, jangan meremehkan pelayanan kecil. Apa yang kecil di mata manusia, besar di mata Tuhan jika dilakukan dengan setia. Yang ketiga, belajarlah setia di tempat yang tersembunyi. Tuhan sering membentuk karakter kita justru di tempat yang tidak terlihat. Amin. Dan yang keempat, mari kita tanya pada diri kita, hargailah semua pelayan Tuhan. Amin. Jangan hanya menghormati yang di mimbar, tetapi juga yang ada di balik layar, yang ada di sana, yang ada di jalan, yang ada di parkir, yang ada di toilet, yang ada di tempat-tempat yang mungkin kita mau katakan say no kalau saya ditaruh di situ. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, popularitas itu mengangkat nama manusia, tetapi pelayanan mengangkat nama Tuhan dan sesama. Di surga, yang terbesar bukan yang paling terkenal, tetapi adalah Dia yang paling setia. Siang hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melalui Epafroditus, kita belajar bahwa hidup yang bermakna bukan hidup yang dikenal banyak orang, tetapi hidup yang dikenal Tuhan dan dipakainya untuk memberkati sesama. Amin. Bapak Ibu, beri salam kanan kiri. Teladani Epafroditus, teladani